welcome to my YouTube channel Arnil Stories. Dukung channel ini dengan cara like, komen, share, subscribe, dan nyalakan lonceng untuk notifikasi ya. Terima kasih. Cerbung Dewasa, Lelaki Simpanan Mama, karya Risni. Airin sedikit tersedak. Untunglah nasi dalam mulutnya tak sampai keluar. Hati-hati, Alpan refleks memberinya minum. Hati-hati dong, ucapnya lagi. Kamu gak makan? Airin melanjutkan pekerjaannya melahap makanan yang sudah tersaji di depannya. Lihat kamu aja, aku udah kenyang duluan. Ai, jawab Alpan tergegah. Airin melebarkan matanya, sengaja menatap Alpan lama-lama, memberi teman kerjanya itu isyarat bahwa ucapan Alpan tak membuat Airin nyaman. Oke, maaf. Alpan mengangkat kedua tangannya dan tergegeh lagi di sana. Kadang Airin merasa heran, kenapa Alpan suka sekali menertawainya. Apa dalam dirinya ada yang lucu? Airin menghabiskan semua makanannya dalam 10 menit. Setelah itu bergegas pergi untuk bersiap rapat. Alpan menyusulnya tergesa. Lelaki itu tak mau sampai Airin berangkat sendiri ke Hotel Tulip. Beberapa karyawan yang ditunjuk untuk rapat sudah mulai pergi dengan kendaraannya masing-masing. Airin segera menyambar tas dan kunci mobilnya. Alpan mengekor di belakangnya. Bareng aku ya. Alpan tergopoh mengimbangi langkah kaki Airin yang lebar. Airin berhenti mendadak. Aku bawa mobil sendiri, ucapnya, kembali melanjutkan langkah yang tergesa. Bareng aku please, minta Alpan. Lelaki itu menyatukan dua telapak tangannya depan bibirnya. Airin menyerah. Rekan kerjanya itu kalau sudah meminta sesuatu memang harus diwujudkan. Entah mengapa Airin pun heran, lelaki setampan Alpan masih belum juga punya pasangan atau pacar. Airin menghempaskan diri ke dalam mobil lelaki itu. Tak sabar rasanya ia ingin buru-buru sampai. Pikirnya sudah jenuh dan bercabang meski Airin sudah makan sangat banyak. Alpan mulai melanjutkan mobil. Hatinya merasa sangat bahagia hari ini. Karena akhirnya setelah sekian lama ia berharap gadis di sampingnya putus juga dengan kekasihnya. Airin mengambil bedak dan lipstik dari tasnya. Ia mulai memoles pada wajahnya yang cantik. Cantik, ucapnya seraya meneliti seluruh garis wajahnya. Alpan terkekeh dalam hatinya. Dapat ia rasakan sendiri degup jantungnya sekarang tak beraturan. Melonjak-melonjak seperti mau keluar dari tempatnya. Melihat tingkah gadis di sampingnya, entah mengapa hatinya seperti berbunga-bunga. Alpan mulai grogi dan bertingkah tak karuan, membuat Airin terheran pada lelaki di sampingnya itu. Mobil Alpan sampai di tempat tujuan. Setelah memastikan kendaraannya terparkir aman, mereka mulai memasuki lobi hotel. Alpan dan Airin berjalan tergesa-gesa menuju ruang pertemuan yang mereka sudah sepakati. Seperti biasa saat melihat cermin, wanita itu refleks meneliti diri walau sekilas, sebab tak punya banyak waktu. Lagi, Airin seperti menangkap bayangan Daniel di tempat yang agak jauh dari sana. Airin memandang cermin besar yang sengaja dipajang di dinding hotel demi sebuah keindahan itu baik-baik. Apa perasaanku saja? Tanyanya dalam hati. Sial, dengkusnya lagi. Airin rasa setelah Daniel memutuskannya kemarin, bayangan Daniel tak pernah berhenti mengganggu. Apakah ia belum bisa menerimanya? Tentu saja. Karena yang ia sesali bukan hanya hubungannya dengan Daniel, melainkan pernikahannya yang selama ini ia persiapkan dengan matang harus sia-sia begitu saja. Airin mengejapkan matanya dan kembali melanjutkan langkah bersama Alpan. Alpan dan Airin sudah duduk manis di kursi rapat.
Airin menatap jam tangan yang melingkar di pergelangan tangannya. Baru jam 1, rapatnya akan segera dimulai. Airin berencana akan langsung pulang setelah 2 jam rapat di sana. Sementara Shirley segera bersiap di kafenya. Ia tak boleh sampai lupa kalau hari ini berondongnya meminta bertemu di Hotel Tulip. Shirley sangat merasa bahagia setiap kali akan bertemu dengan lelaki simpanannya itu. Walau hanya modal ganteng doang, tapi lelaki itu boleh juga untuk menemani rasa kesepian yang bersemayam dalam dirinya. Maklumlah, suaminya Wisnu jarang sekali pulang. Jadilah saat Shirley membutuhkan sosok seorang laki-laki, ia akan mengajak Daniel sebagai lawannya. Entah bagaimana awalnya, yang jelas sekarang lelaki itu sudah menjadi dambaan hatinya. Shirley merasa tak ingin kehilangan Daniel walau ia sudah bersuami. Tring, sebuah pesan gambar masuk dari Daniel, menunjukkan nomor pintu hotel tempat mereka akan bertemu nanti. Oke, aku OTW. Balesnya pendek. Shirley bergegas keluar kafe, menyalakan mesin mobilnya dan melaju kencang menuju Hotel Tulip. Rasa sudah tak sabar melepas kerinduan membuatnya mempercepat laju mobil. Entah mengapa Daniel begitu pandai menggoda, hingga Shirley yang usianya jauh di atas lelaki itu rela berbuat tak semestinya di belakang suami dan anaknya. Shirley sampai di Hotel Tulip dan segera pergi menemui kekasihnya di kamar hotel yang telah ia janjikan bersama kekasihnya. Sementara di ruang rapat, Airin sedang kelabakan mencari berkas yang tadi ia bawa. Sepertinya ketinggalan di mobil kamu, Al, ucapnya panik. Sana ambil dulu, nih kuncinya. Alpan segera memberikan kunci mobilnya. Airin menyambat kunci itu, lalu bergegas pergi meninggalkan ruang rapat. Untunglah gilirannya presentasi masih lama. Ia bisa mengambil berkas yang tertinggal di mobil Alpan lebih tenang. Airin berjalan tergesa menuju mobil Alpan. Sesekali pasti ia berhenti saat melihat ada cermin yang ia lewati. Saking tergesanya, Airin tak sadar seseorang juga sedang berjalan tergesa di hadapannya. Pruk! Mereka jatuh bersamaan. Maaf. Tak apa, ucap wanita yang kemudian sibuk membereskan isi tasnya yang berhamburan keluar. Airin meneliti dengan pasti seorang wanita yang terjatuh di depannya. Meski ia memakai masker, tapi Airin seperti mengenalinya. Mama, refleks kata itu keluar dari mulut Airin. Saat ia melihat tas yang wanita itu bawa adalah tas yang sama dengan tas milik sang mama. Shirley mendongakkan wajah. Shirley buru-buru memasukkan kembali barang-barangnya yang berhamburan keluar itu ke dalam tasnya. Airin berjongkok membantunya. Banyak sekali barang-barang Shirley yang keluar dari tasnya. Lipstik, bedak, parfum, cermin saku, dompet. Bahkan Airin lihat ada segepok uang juga dan lainnya. Sorry ya, Mah, lontar Airin. Tak sadar Airin memungut satu barang yang membuatnya tercengang kemudian kembali bertanya-tanya. Kondom? Buat apa? Tanya Airin dalam hatinya. Tak apa sayang. Shirley segera mengambil barang yang dipegang Airin. Berharap anak itu tidak mengetahui fungsi dari barang yang hendak dipegangnya. Mama sedang apa di sini? Tanya Airin penasaran. Mama ada perlu ketemu rekan bisnis sayang, jawabnya gugup. Airin menganggukkan kepala dan segera pamit untuk kembali mengambil berkas kerjanya. Sukses sayang, lontar Shirley, wajahnya sedikit pucat sekarang. Airin tersenyum kaku menatap wajah mamanya dengan sedikit rasa curiga. Tadi pagi celana dalam laki-laki, sekarang kondom. Untuk apa? Tanya Airin dalam hatinya.